Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam bahagia pemirsa sekalian. Pada kesempatan video singkat ini saya ingin menyampaikan satu kisah yang diceritakan oleh guru kita, namanya Guru Ayah Mai, terkenal guru dari Fatanil Darussalam. Pernah saya dengar dalam video beliau menceritakan tentang kisah Nabi Isa dengan orang Yahudi dan 3 potong roti. Beliau menceritakan dalam video beliau mengatakan, bersabda Nabi Musa alaihi salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, mencintai dunia atau cinta terhadap dunia, ra'su kulli khati'atin, kepala atau sumber bagi semua kejahatan. Jadi kalau kita mencintai dunia, itulah muncul atau sumber segala kejahatan. Dalam sabda Nabi Isa ini, pernah satu ketika Nabi Isa alaihissalam ingin musafir ke satu tempat. Kemudian ada sahabat beliau ingin ikut juga bermusafir sama beliau. Lalu sahabat tersebut memanggil, wahai Nabi Allah, Nabi Isa alaihissalam, apakah boleh aku ikut musafir bersama engkau? Nabi Isa jawab, ya silakan, boleh. Nanti kita sama-sama berangkat nanti. Setelah itu Nabi Isa dan sahabat tadi berangkatlah musafir. Tiba satu tempat, sudah jauh dalam perjalanan beliau karena capek, berhentilah satu tempat untuk makan atau minum. Di situ berhenti Nabi Isa alaihi salam keluarkan roti 3 biji. Memang roti di zaman dahulu memang agak besar, ya. Bisalah kita samakan dengan kitab ini. 3 biji roti. Kemudian makanlah. Nabi Isa pun makan. Sahabat tadi pun juga makan. Dalam lahap makan. Nabi Isa alaihissalam permisi. Setelah Nabi Isa makan, permisi Nabi Isa, ya sudah, saya mau ada qada hajat. Entah Nabi Isa mau kemana, tidak tahu. Nabi Isa pergi. Setelah Nabi Isa pergi, laki-laki sahabat tadi dimakannya, saking rakusnya, dimakannya roti yang 1 biji sisa tadi. Yang satu lagi dah dimakan Nabi Isa, tinggal separuh. Dia juga makan punya, dia tinggal separuh. Setelah pergi Nabi Isa alaihissalam, dia makan habis, disantapnya semua roti itu, santapnya. Datang Nabi Isa alaihissalam, tengok roti yang 3 biji tadi tinggal 2. Satu bekas Nabi Isa makan, tinggal separuh, dan satu lagi bekas dia makan, tinggal separuh lagi. Yang 1 biji tadi hilang. Lantas Nabi Isa alaihissalam bertanya sama sahabat tadi, wahai sahabatku, di mana roti tadi? Kata sahabat, aku gak tahu ya Nabi Allah, aku gak tahu, entah siapa yang makan juga tahu aku. Lalu Nabi Isa bilang, ya sudah, kalau gak tahu ya sudah, kita musafir lagi. Ya sudah, habis itu musafir lagi lah. Pergi Nabi Isa alaihissalam bersama sahabatnya, musafir. Tiba satu tempat itu, rusa, seekor binatang, beri salam, kasih salam sama Nabi Isa alaihissalam. Ya Nabi Allah, assalamualaikum. Lantas memang binatang itu kasih salam sama Rasulullah SAW, sama Nabi Allah. Lantas Nabi Isa jawab salam, waalaikumsalam. Itu dinampakkan Nabi Isa terhadap sahabatnya tadi. Sahabatnya juga, luar biasa katanya. Gak pernah selama hidup aku ini, gak pernah aku lihat binatang bisa ngomong.
Lantas saya bertanya, ya luar biasa, engkau wahai Nabi Allah, engkau bisa berbicara sama binatang. Ini baru aku saksikan. Nabi Isa menjawab, itu masih tak ada apa-apanya itu. Lebih parah lagi, lebih aneh lagi, lebih ajaib lagi. Seorang yang makan roti tapi tidak mengaku dia makan roti. Dalam hati seorang sahabat tadi, kenaklah aku ini, katanya. Sudah habis itu berangkat lagi. Jumpa satu ekor biawak atau dop lah di sana kita bilang. Mati, dop itu mati. Udah mati kering, kaki berempatnya menghadap ke langit. Matilah. Nabi Isa pegang dop itu, pegang biawak itu. Nabi Isa baca doa, Nabi Isa tiup 3 kali. Hidup. Setelah hidup, buka matanya, lari langsung. Dop itu lari. Heran, laki-laki ini, seorang yang makan roti Nabi Isa alaihissalam tadi heran. Inilah gak pernah aku tengok orang yang menghidupkan yang sudah mati kemudian dihidupkan seperti biasa. Ya Allah, bertanyalah dia sama, ya Allah, luar biasa sekali engkau ya Nabi Allah, Nabi Isa alaihissalam. Aku inilah baru pernah tengok orang yang bisa menghidupkan yang sudah mati. Lantas Nabi Isa bilang, itu masih level rendah, itu masih biasa. Yang aneh, yang ajaibnya, orang yang makan roti tadi tapi tidak mengaku dia makan, itu yang aneh, kata Nabi Isa alaihissalam. Di dalam hati kawan ini udah aku ini. Terus habis itu jalan lagi, jalan sampailah di satu sungai. Sampai di satu sungai itu tidak ada sampan, airnya arusnya deras, gak bisa melewatinya. Lantas Nabi Isa berdoa sama Allah, berjalan Nabi Isa di atas air. Kemudian ikut juga si laki-laki sahabat tadi, ikut berjalan di atas air juga bersama Rasulullah. Sampailah di seberang sana. Lalu dia bilang sama Allah, ya Allah, inilah seumur hidupku bisa aku berjalan di atas air. Ya Allah, luar biasa ini Nabi Allah, engkau memang luar biasa. Lantas apa kata Nabi Isa alaihissalam? Kata Nabi Isa, alah, itu masih biasa itu. Yang ajaib tadi, orang yang makan roti tapi tidak mengaku dia makan, itulah yang ajaib itu. Laki-laki itu merasa, kenaklah itu, memang akulah yang makan, katanya. Tapi dalam hati gak dia bilang sama Nabi Isa alaihissalam. Habis itu setelah nyebrang, pergilah musafir lagi, sehingga dapatlah 3 biji emas. Dapat Nabi Isa alaihissalam ketemu 3 biji emas di situ. Lantas Nabi Isa bilang, 3 biji emas ini sudah kita bagi aja lah, ini kita bagi aja ini. Gini, kita bagi untuk saya 1 dan untuk kamu 1, kemudian sisa lagi kita kasih aja lah sama orang yang makan roti kita tadi itu. Dengan dengar fatwa Nabi Isa begitu, ngomong Nabi Isa seperti itu, langsung dia mengakui, saya Nabi Allah, saya yang makan tadi itu. Karena dia sangat cinta terhadap dunia, sehingga dia lupa bahwa dia tadi yang kemudian dia yang makan roti. Karena cinta dia mengaku terhadap Nabi Isa alaihissalam, karena dia mau emas 1 lagi itu milik dia, itu karena dia cinta. Nabi Isa bilang, sudahlah, kalau memang begitu sifatmu, memang dalam perutmu begitu isi perutmu, buruk sikapmu, sudah kita sampai di sini saja, kita pisah. Sudahlah, saya kasih sama kamu semua, ini mas semua kamu ambil dan kita berpisah. Nabi Isa alaihissalam bilang, kita berpisah. Sudah sampai di situ, berpisahlah Nabi Isa alaihissalam sama si pembohong tadi. Kemudian Nabi Isa pergi, si pembohong tadi dapatlah 3 biji emas. Dengan dapat 3 biji emas itu bersenanglah dia, memang luar biasa senang dia, sehingga dia lupa
bahwa dia sebelumnya itu dia bersama seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah. Luar biasa, bisa dia melihat binatang yang bisa ngomong, kemudian bisa dia lihat sesuatu yang ajaib, yang mati bisa hidup. Kemudian yang paling luar biasa, bisa dia berjalan di atas air. Tapi karena dapat dia emas tadi, lupa dia terhadap yang luar biasa Nabi Isa alaihi salam. Kemudian setelah dapat dia emas, luar biasa dia pegang emas itu, diciumnya emas, kemudian sambil pulang dia sudah berniat memang di dalam hatinya, nanti aku pulang ke rumah, paling tidak satunya mobil Pajero lah ini, satu emas mobil Pajero, entah mobil Alphard nanti, luar biasa emas ini. Kemudian entah istri 3, udah dibayang di otaknya itu, karena saking cinta dia terhadap dunia. Di sambil dia berpikir seperti, datanglah 3 orang perampok. Lihatlah 3 orang perampok ini, seorang laki-laki pegang 3 biji emas, langsung dibunuhnya, langsung dipotong lehernya, bunuh, mati si kawan di tempat itu. Kemudian 3 perampok tadi, ini kisahnya sudah beralih kepada 3 perampok ini. Kemudian 3 perampok ini mengambil 3 biji emas itu, pergi. Orang itu berhenti di satu tempat yang tidak jauh dari mayat yang dia, si laki-laki pembohong tadi, tidak jauh dari situ memang. Pergi orang itu di sebelahnya, musyawarah lah orang itu. Ya memang kita sudah capek ini, sudah kita dapat 3 biji emas ini, dan juga kita dalam perjalanan jauh kita lapar. Jadi beginilah, kalau semua kita 3 ini masuk ke kampung itu, ketahuan kita orang perampok, kita orang pencuri, jadi kita salah satulah dari kita yang cari makanan, kemudian kita bawa sama makan di sini. Ya sudah, orang itu buat keputusan, salah satu dari itu sanggup, ya saya aja yang pergi cari makan, cuman kamu jaga baik-baik emas kita ini ya, katanya. Emas itu orang yang bertiga, dia udah pasti dapat satu-satu, tapi karena capek orang itu cari makan. Pergilah laki-laki tadi, di sambil berjalan dia menuju kampung untuk cari makan itu, terpikirlah di otaknya, ya inilah memang luar biasa. Sebelumnya itu kawan, tiba-tiba datang yang istimewa, bisa otaknya itu berubah. Itulah memang dia berpikir, dalam otaknya itu berpikir, bagaimana kalau aku kasih racun dalam nasi ini, dalam makanan ini, yang seharusnya aku dapat 1, sampai di sana aku bunuh mereka, dapat 2, jadi 3 milik aku emasnya. Pak, sampailah dia, pergi dia jalan sebelum masuk kampung itu. Sedangkan 2 orang laki-laki yang nunggu emas itu, orang sudah berencana juga untuk membunuh si kawannya juga yang pergi cari makanan tadi. Nah, itu bilang, beginilah, bagaimana kalau kita bunuh aja si kawan itu, kemudian yang seharusnya kita dapat 1 emas tadi, kita dapat 1 potong setengah. Jadi emas dia kita bagi 2, kau 1 potong setengah, saya 1 potong setengah. Oke, sepakat, orang itu sepakat. Oke, nanti datang dia, kita bunuh. Habis si kawan tadi udah berencana, memang jalan sampai satu tempat itu, belilah dia makanan, makan dia di situ, kemudian dibeli 2 bungkus lagi. Di situ dia kasih racun, udah rencananya kasih racun untuk membunuh 2 orang tadi. Bawalah, setelah dapat nasi, bawa makanan, bawa sampai di satu tempat perkumpulan orang itu tadi. Sampai belum lagi orang itu kasih nasi, belum kawannya kasih nasi, datang kawan ini, datang dari belakang, banting kepalanya, jatuh. Datang kawan ini ambil batu, timpa dia, mati kawan yang ini tadi. Kawan yang cari makan untuk dia mati. Kemudian habis mati dia, pergilah 2 orang ini, ambil emas yang 3 biji, pergi duduk di sini. Kemudian karena capek orang itu menunggu tadi, makanlah orang itu. Sedangkan orang itu gak tahu dalam nasi itu ada racun. Makan, orang itu habis makan, mati, karena di dalam nasi itu ada racun. Habis itu
Datanglah 2 hari kemudian, datanglah Nabi Isa alaihissalam kembali ke tempat yang tadi. Lihatlah Nabi Isa, si kawan yang berbohong sama dia itu tadi mati, yang 3 orang ini mati rata semua, tapi 3 biji emas itu tetap masih di situ. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, inilah emas, inilah adalah dunia. Kalau kita memang mencari dunia, kita rela membunuh kawan kita, kita rela mencelakai kawan kita rela memburuk kawan kita rela semua apa yang dapat hasil sama kita, kalau kita mencintai dunia. Karena dunia, kita mencintai dunia, ra'su kulli khati'atin, adalah kepala semua atau sumber segala kejahatan. Dia mencintai dunia, dia melakukan keburukan, dia bunuh kawannya, itu salah satu kesalahan. Dia membunuh orang lain, itu salah satu kesalahan. Puncaknya adalah mencintai dunia tadi. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.